Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya Aisyah Iria kembali hadir menjumpai Anda dalam program Lensa Banua. Seperti biasa pemirsa, Lensa Banua akan menyoroti satu tema yang menarik untuk dibahas bersama dengan narasumber di hari ini. Dan tentunya untuk tema di hari ini adalah problematika hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik dan juga hangat diperbincangkan bukan hanya di dunia nyata begitu ya, tetapi juga di dunia maya nampaknya. Dan sudah terhubung bersama dengan saya di hari ini akademisi dan juga praktisi hukum. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah dan pemirsa Duta TV. Apa kabarnya Pak di hari ini Pak? Ya, alhamdulillah lagi cuti besar Bapak di Duta TV, jadi Bapak tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan di Duta TV ya. Jadi Baik. masih mengajar secara online sekarang ya, karena status juga Bapak akademisi di dosen di UIN Antasari di program Pascasarjananya sebagai dosen luar biasa di sana. Lalu kemudian juga ya menulis naskah secangkir kopi juga Bapak gunakan di hari-hari libur ini. Di samping juga hobi menanam tanaman juga tetap dijalankan. Tapi juga karena banyak pertanyaan juga ke Bapak adalah tentang berbagai macam persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat kita. Sehingga Bapak juga menulis, ada artikel juga yang dalam bidang hukum untuk menjawab apa yang menjadi keingintahuan masyarakat kita terhadap bidang hukum yang ditanyakan ke Bapak. Salah satunya yang dikatakan oleh Aisyah tadi mungkin berkenaan dengan problematika hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka ini, Aisyah. Baik, nah karena kita lama tidak berjumpa ya Pak ya, karena sedang melakukan cuti besar juga gitu ya. Tapi kita berjumpa di hari ini sebagai akademisi dan juga pemerhati dan juga praktisi hukum begitu ya Pak ya. Nah, mengenai tema kita di hari ini, mengenai problematika hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Mungkin pembahasan ini memang nampaknya hangat diperbincangkan karena memang pilkada itu sedang berlangsung. Kemudian juga biasanya isu-isu seperti ini juga muncul pada saat pemilu serentak beberapa waktu yang lalu juga sempat muncul begitu ya. Bagaimana status tersangka ini mungkin yang melekat pada seorang yang memang ingin mencalonkan diri begitu. Nah, membahas tentang hal-hal yang memang ingin diketahui oleh masyarakat ini seperti apa Pak? Mungkin syarat-syarat dari calon kepala daerah dan juga wakil kepala daerah itu apakah memang tidak boleh berstatus tersangka kah begitu? Bagaimana ulasannya Pak? Baik, Aisyah dan pemirsa TV, sekali lagi ini adalah pendapat saya dalam posisi akademisi untuk melihat persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita yang berkaitan dengan hukum. Jadi ini bukan sikapnya redaksi Duta TV, karena posisi saya adalah sekaligus akademisi di sini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan juga yang ditujukan ke saya berkenaan dengan status tersangka bagi seorang calon kepala daerah itu. Jadi di dalam rejim undang-undang pemilihan kepala daerah kita atau undang-undang pilkada kita, baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Jongto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memang di situ mencantumkan sejumlah syarat bagi seseorang yang ingin maju sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau juga wali kota dan wakil wali kota. Jadi secara aturan memang ditentukan ya untuk kemudian mereka-mereka yang ingin maju sebagai calon kepala daerah mesti harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, syarat ini kan menjadi satu penting ya kita cermati karena juga beberapa hari terakhir ini sebenarnya tidak saja di Banua kita tetapi juga secara nasional KPK juga mau merilis orang-orang calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Nah, oleh karena itu, saya coba mengkaji berbagai macam peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Nah, untuk itu kalau ini berkenan syarat, Aisyah dan pemirsa TV, kita akan membuka langsung kepada pasal yang berkenaan dengan syarat itu. Nah, di dalam Undang-Undang Pilkada kita itu ada di pasal 7. Nah, di dalam pasal 7 itulah ya baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
di sana dicantumkan sejumlah syarat ya. Ada banyak memang syarat-syarat di situ ya. Kenapa syarat ini tuh banyak ditentukan? Karena kita memang ingin mencari kepala daerah yang terbaik lah, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu ada sejumlah syarat yang memang harus dipenuhi oleh mereka. Saya melihat di sana butiran-butiran yang begitu banyak, begitu luas juga cakupannya, yang insya Allah kalau memenuhi syarat itu, maka secara formal kepala daerah yang bercalon itu mempunyai suatu kualifikasi yang bisa nanti memimpin daerah sekaligus sebagai contoh di dalam konteks memimpin atau menjadi pemimpin yang ada di satu daerah. Nah, Baik. karena sedemikian banyaknya syarat itu, maka Mhm. pada saat kemudian dalam tanda petik banyak diperbincangkan di media sosial juga, yang bertebaran yang saya amati, walaupun suasana liburan tetap juga sih sebenarnya kita mengamati perkembangan di media Tetap sosial sibuk itu. berarti ya Pak ya? Iya, ya. Jadi yang menarik itu kan berkaitan dengan status tersangka. Ya, karena Hmm. kaitan dengan status tersangka, maka saya akan ambil dua saja syarat yang diatur dalam undang-undang kita ya, yaitu syarat Oke. yang tertuang di dalam pasal 7 huruf G dan Mhm. syarat yang tertuang di dalam pasal 7 huruf E. Nah, di Oke. dalam pasal 7 huruf G itu Mhm. seorang calon kepala daerah itu bisa dinyatakan statusnya tidak boleh sebagai terpidana atau orang yang sudah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh itu Oke. di PUNG itu jelas bahwa yang tidak boleh mencalonkan atau yang kalau ingin maju maka statusnya tidak boleh dia dalam masa menjalani pidana atau orang yang berstatus sudah terpidana untuk itu. Nah, itu Baik. jelas sekali ditentukan di dalam pasal 7 huruf G itu ya Aisyah. Hmm. Yang Baik. kedua juga di samping itu karena ini berkaitan dengan status tersangka, ada juga Hmm. diatur di FUNE. Di FUNE itu jadi pasal 7 huruf E itu di situ dikatakan calon juga tidak boleh atau tidak pernah melakukan yang disebut dengan perbuatan tercela. Nah, oleh karena itu, maka yang harus kita pahami dulu, Aisyah dan pemirsa Duta TV, apa sih sesungguhnya tersangka itu? Karena itu Ya. tidak disebutkan sesungguhnya di dalam Hmm. pasal 7 syarat ini. Ya, tetapi Ya. kemudian kita meributkannya tentang istilah tersangka itu, Aisyah. Baik, ini kan berarti ketika orang dijatuhi ataupun juga dengan status terpidana, tentunya sebelumnya ada proses-proses sebelum menjadi terpidana, ada proses menjadi statusnya tersangka begitu ya. Dan saat ini yang kita bahas itu adalah bagaimana problematika hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka, karena ada sebutan di sana terpidana, kemudian yang dipermasalahkan saat ini adalah mengenai tersangka itu sendiri. Nah, pembedahan kata tersangka ini sendiri seperti apa nih Pak? Kita kaitkan dengan undang-undang yang satu ini. Baik, Esa dan Saudara TV, kan Undang-Undang Pilkada itu dia sebenarnya terakhir kan dirubah oleh Undang Nomor 10 tahun 2016. Jadi istilah hukum itu dijongtokan nomor 1 tahun 2015, jongto nomor 10 tahun 2016. Tapi pasalnya sama di pasal 7 ya, baik itu di PUNG maupun di PUNI-nya. Nah, di situ kan sebagaimana yang Esa katakan disebutkan sebenarnya tidak ada kata tersangka, yang ada adalah kata terpidana, sementara di FUNI itu adalah orang yang melakukan perbuatan tercela. Jadi tidak Ya. ada di dalam terminologi tersangka. Oleh karena itu, pada saat kita mau memahami konsep tersangka itu, maka kita akan masuk dalam konsep yang kita sebut dengan sistem peradilan pidana kita atau criminal justice system di dalam hukum pidana yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, pemirsa Duta TV, kita harus memang membuka sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, di dalam Undang-Undang Kepolisian kita, di dalam Undang-Undang Kejaksaan kita, di dalam Undang-Undang Kehakiman kita, Undang-Undang Pokok Kehakiman kita, termasuk juga di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Kenapa? Dalam sistem peradilan pidana kita itu memang berjenjang. Ada yang menyebutnya satu administrasi peradilan, seperti itu. Hmm. Yang pertama jenjangnya biasanya adalah secara kelembagaan yang disebut dengan kepolisian. Baru kemudian yang kedua ada terlibat lembaga kejaksaan. Yang ketiga adalah lembaga pengadilan. Yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi Baik. 4 lembaga ini sebenarnya adalah terkait dalam satu proses yang kita sebut dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana itu. Nah, pada saat pertama nanti ya orang yang dianggap melakukan satu kejahatan atau satu tindak pidana,
Nah, itu berproses di awal nih secara umum ya, berproses di awal di lembaga kepolisian. Kepolisian itu ya bisa menemukan atau mendapatkan kejahatan atau tindak pidana baik karena tertangkap tangan oleh kepolisian ataupun karena ada laporan. Jadi pada Oke. dasarnya mulai berproses sistem peradilan pidana itu dikarenakan ada laporan dari masyarakat ataupun hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, Hmm. kalau kemudian sudah masuk laporan atau tertangkap tangan itu, di kepolisian diadakan yang namanya proses penyelidikan. Proses Oke. penyelidikan itu adalah satu proses nanti untuk mengetahui ada atau tidak satu peristiwa pidana terjadi. Dalam bahasa Hmm. umumnya itu ada atau tidak kejahatan terhadap Baik. satu kejadian yang terjadi itu. Nah, Hmm. situ dilakukan satu penelitian oleh mereka di kepolisian, namanya prosesnya penyelidikan. Kalau kemudian dari penyelidikan sudah disimpulkan ada tindak pidana, ada kejahatan di sana yang diatur di dalam sumber hukum pidana kita, baik itu di KUHP ataupun undang-undang pidana di luar KUHP, ya. Lalu disimpulkan sudah terjadi, maka masuk proses yang kedua, step kedua. Step Oke. kedua yang mereka lakukan adalah disebut dengan proses penyidikan. Baik. Dalam proses penyidikan ini akan ditemukan tersangkanya siapa. Jadi Hmm. pada satu proses penyelidikan itu menemukan tindak pidananya, kejahatannya, maka dalam proses penyidikan ini untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka dari satu perbuatan pidana yang terjadi itu. Jadi Baik. sesungguhnya dalam sistem peradilan pidana, tersangka itu adalah satu proses kedua dalam penegakan hukum kita, ya Hmm. sebelum nanti masuk kepada proses ketiga. Proses ketiga, kalau sudah kemudian ditemukan tersangkanya dan dianggap cukup bukti untuk Mhm. melakukan penuntutan, maka lalu kemudian perkara itu dilimpahkan ke lembaga yang kedua, yaitu Oke. lembaga kejaksaan. Di lembaga kejaksaan ini diteliti lagi alat Hmm. buktinya, dicocokkan lagi unsur pasal dan alat buktinya. Kalau sudah dianggap memenuhi syarat, baru diadakan yang disebut dengan penuntutan. Penuntutan di mana? Dilimpahkan ke pengadilan. Maka disitulah yang kita sebut dengan proses persidangan seseorang, lalu kemudian untuk dinyatakan bersalah atau tidak di dalam satu proses peradilan di pengadilan itu. Nah, kalau dinyatakan bersalah, maka dia akan Mhm. dipidana. Pada saat dipidana, dia masuk lembaga pemasyarakatan. Pada masuk Oke. lembaga pemasyarakatan, disitulah dia menjalani pidana. Tapi kalau dinyatakan bebas, dia tentu tidak dipidana. Nah, oleh itu Hmm. ada terminologi ya yang berkembang dari tersangka. Lalu kemudian setelah dituntut di pengadilan, dia menjadi terdakwa namanya. Setelah Hmm. terdakwa kemudian diputus bersalah, dia berubah konsepnya menjadi terpidana di sana. Nah, Baik. dalam ya yang kita sebut dengan criminal justice system kita, sistem peradilan pidana kita, maka juga memungkinkan setiap tahapan itu, baik di tahapan kepolisian ataupun di penuntutan di kejaksaan ataupun di pengadilan, memungkinkan juga orang keluar dari lingkaran sistem peradilan pidana itu. Umpamanya begini, kalau dalam proses penyidikan itu ternyata tidak cukup bukti untuk melakukan ya katakanlah penuntutan, maka perkaranya itu dihentikan yang disebut dengan Oke. SP3. Begitu juga di Hmm. kejaksaan setelah diteliti lagi oleh kejaksaan tidak layak atau ada beberapa pertimbangan kemudian tidak bisa ditingkatkan lagi untuk penuntutan di pengadilan, maka Mhm. kemudian perkara itu di stop, apakah itu dideponir, apakah itu disepunir dalam konsep yang disebut dengan kewenangan kejaksaan untuk menghentikan satu perkara yang ada di dalam undang-undang kejaksaan kita. Baik. Atau juga di pengadilan juga seperti itu yang kita katakan tadi, setelah orang Mhm. itu diproses nanti bisa saja bisa juga dinyatakan bersalah dan bisa juga dinyatakan tidak bersalah. Bahkan Oke. yang dinyatakan bersalah pun masih ada upaya hukum lagi yang dia lakukan. Hmm. Upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, upaya hukum kasasi, atau bahkan upaya hukum yang sifatnya luar biasa yang kita sebut Oke. dengan peninjauan kembali. Itulah yang maka di dalam syarat poin G di pasal 7 itu Hmm. istilah yang muncul adalah yang kita sebut dengan terpidana. Terpidana. Artinya Baik. ini adalah tahapan yang sudah disidangkan di pengadilan dan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Baik. Sekali lagi, makanya di poin G ini sebenarnya status Mhm. tersangka tidak akan menjadi problem normatif. Sekali lagi tidak akan jadi Oke. problem karena sudah terjadi dijelaskan di sana, orang Mhm. tersangka sesungguhnya boleh mencalonkan diri
ya sebagai Baik. kepala daerah, baik sebelum dia kemudian memenuhi persyaratan ataupun setelah ditetapkan calon, ditetapkan Ya. tersangka, itu juga tidak menggugurkan karena statusnya Hmm. masih Tersangka. tersangka. Nah, Baik. walaupun secara substansi hukum oleh Mhm. beberapa kalangan hanya dipersoalkan adalah ini tidak pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, umpamanya kalau Oke. tersangkanya itu adalah tersangka tindak pidana korupsi. Tindak Karena tersangka korupsi. tindak pidana korupsi saja masih Ya. bisa untuk mencalonkan diri sebagai seorang kepala daerah. Nah, ini Baik. yang berkaitan dengan pasal 7 huruf Hmm. G, Aisyah. Baik. Itu adalah di huruf G begitu ya kita mengulasnya tadi Ya, karena di huruf G itu sendiri tercantum dengan jelas begitu ya Pak ya, sebutannya adalah sebagai terpidana, dan yang betul. membedakan dengan status tersangka itu memang tersangka ini masih ada proses untuk proses selanjutnya untuk bisa menjadikan seseorang itu bisa menjadi terpidana gitu. Dan ini penting sekali nih Pak, pembahasan kita di hari ini nampaknya kurang ya untuk 3 SKS pembelajaran tentang hukum begitu ya Pak ya. Dan tentunya ini penting sekali masyarakat ketahui juga, karena yang mungkin terdengar di masyarakat itu langsung kepada status tersangka ataupun juga langsung kepada status terpidananya itu sendiri tanpa Ya, mengetahui bagaimana proses-proses di dalamnya dan bahkan membedakan antara terpidana dan juga tersangka itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke dalam syarat dan juga ketentuan yang melekat pada calon kepala daerah itu sendiri, kalau kita clearkan begitu Pak, kalau untuk di pasal 7 huruf G tadi, begitu berarti tersangka lepas begitu ya Pak ya? ya. Dan konteksnya gini, artinya gini, perkaranya ya, kalau itu belum dihentikan oleh kepolisian, artinya perkaranya masih ada ya. Masih Oleh ada, karena itu baik. hanya cuman ada risiko hukum saja di sana yang muncul. Artinya begini, kalau seorang Mhm. nanti kepala daerah itu kemudian terpilih, maka risiko hukumnya kalau perkara itu dilanjut dan punya bukti dan kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka tentu dia akan digugurkan karena statusnya Oke, menjadi terpidana. Tapi secara baik. formal dia tidak bisa menghentikan seseorang untuk meneruskan pencalonannya sebagai kepala daerah. Cuman ada resiko hukum saja yang bisa muncul di Baik. sana, Aisyah. Ada resiko hukum di sana begitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini adalah bagaimana jika status tersangka itu ada pada calon kepala daerah gitu ya. Jika kita tadi merujuk kepada pasal 7 di huruf G-nya, mungkin clear begitu ya, seorang terpidana lah yang bisa menggugurkan syarat orang untuk menjadi seorang kepala daerah. Nah, bagaimana jika statusnya bukan terpidana, tapi statusnya adalah tersangka? Gimana nih Pak Saifuddin? Ya, ini yang menarik ya, Aisyah dan pemirsa Dari TV ya, sekali lagi karena ini juga yang kita sebut dengan problematika hukum ya, tentu juga kita harus melihat secara sistematis, secara utuh juga berbagai pasal yang ada di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah ini. Nah, yang menariknya memang pada saat kemudian orang tersangka itu dipadankan dengan pasal 7 huruf G, sekali lagi secara normatif itu clear, seperti yang Esa Baik. katakan juga. Hmm. Artinya ya seperti yang dikatakan Esa itu tidak akan menghambat orang dalam proses pencalonannya, kecuali statusnya menjadi terpidana. Nah, Hmm. kalau terpidana itu kan menjadi risiko aja kalau perkara itu belum dihentikan. Kalau perkara itu dihentikan atau dia bebas juga nggak ada masalah sebenarnya untuk itu ya. Nah, Ya. cuman pasal ini sebenarnya oleh kalangan anti corruption biasanya kurang disukai karena tidak pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau umpamanya saja calonnya adalah tersangka tindak pidana korupsi, tapi secara normatif nggak ada masalah sebenarnya untuk itu. Nah, yang Hmm. menjadi persoalan itu sebenarnya Aisyah dan pemirsa Duta TV pada saat kita kemudian meneruskan ya syarat itu ke pasal 7 huruf I di sana disebutkan ya. Apa sih Oke. sebenarnya substansi pasal 7 huruf E? Di pasal 7 huruf itu disebutkan adalah ya calon itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Oke. Nah, oleh karena itu calon kepala daerah, calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota Hmm. tidak
dalam posisi melakukan perbuatan tercela. Oke. Ya, jadi kalau yang huruf G itu terpidana, yang ini adalah tercela, ya Baik. tercela. Nah, yang Kemudian menjadi persoalan di kita, apa perbuatan yang dimaksud tercelanya ya? dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu, Aisyah dan pemirsa Duta TV? Maka secara hukum kita harus melihat dulu penafsiran formalnya, penafsiran yang diatur oleh undang-undang itu sendiri di dalam penjelasannya. Oleh karena itu sebenarnya pemirsa juga bisa membuka, lihat penjelasan pasal 7 huruf E ini. Nah, di sana disebutkan di dalam pasal 7 huruf E itu, yang dimaksud dengan perbuatan tercela, dikatakannya, saya beri underline, garis bawah, antara lain judi, mabok, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Jadi di sini dia hanya memberikan contoh antara lain, judi, mabok, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Yang nanti itu akan diungkapkan di dalam catatan kepolisian. Nah, karena penjelasan pasal 7 huruf E ini menyebutkan antara lain, maka masih terbuka ruang penafsiran. Ruang penafsiran. Nah, karena masih terbuka ruang penafsiran, maka disinilah yang saya katakan secara kajian akademis ya, tentu akan menjadi ruang bagi kita untuk melakukan satu penafsiran hukum. Nah, penafsiran hukum yang seperti apa? Itu ada 11 metode penafsiran di bidang hukum itu. Nah, kita ambil saja yang menjadi problem normatif, umpamanya ya, kita coba tafsirkan secara gramatikal dulu. Ya, kalau penjelasan pasal 7 huruf E itu menyebutkan antara lain, maka dia tentu tidak menyebutkan limitatif, artinya tidak menutup, tidak terbatas kepada contoh kejahatan yang disebutkan itu saja. Cantumkan tadi begitu yang disebut, yang disebutkan tadi kan judi, mabuk, pemakai narkoba, berzina, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Ini masuk kaitan dengan delik kesusilaan yang ada di dalam hukum pidana. Jadi sekali lagi ini jangkauan yang menjadi luas dan menjadi ruang penafsiran pada saat kita bicara secara gramatikal kata antara lain itu. Nah, yang kedua, pada saat kita bicara penafsiran teologis atau penafsiran sosiologis di dalam undang-undang, di dalam hukum itu, maka muncul tercela itu apa? Nah, tercela itu ya kita bisa telusuri. Ya, silahkan yang mempunyai dalam tanda petik kamus umum itu denotatif berubah menjadi kamus hukum itu berarti konotatif, maka ada makna yang kita bisa sampaikan pada saat orang kemudian mengatakan tercela. Satu, umpamanya saja perbuatan itu hina sifatnya, keji sifatnya, memalukan, hina, keji, memalukan. Ya, itu yang disebut dengan tercela. Atau di dalam konsep masyarakat Islam, apalagi seperti Kalimantan Selatan yang religius, maka tercela itu berhubungan dengan perbuatan yang buruk atau akhlak yang buruk atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, oleh Yang Maha Kuasa. Itu dikatakan sebagai satu perbuatan tercela. Nah, oleh karena itulah maka menjadi persoalan di kita ya, orang yang tersangka apakah bisa dikategorikan tercela tidak? Nah, ini yang menjadi ruang penafsiran sekali lagi secara akademis ya di bidang hukum. Apakah tersangka itu perbuatan tercela atau tidak? Maka tentu kalau kita merujuk kepada contoh kejahatan yang disebutkan di dalam contoh pasal 7 huruf E itu, kalau dia sudah pernah melakukan perbuatan judi, mabok dan seterusnya itu pasti sudah mengatakan orang itu tercela. Nah, tapi bagaimana kalau kejahatannya tidak disebutkan itu? Karena kan di situ hanya beberapa dicontohkan antara lain. Tadi saya katakan tidak limitatif. Umpamanya saja juga tersangka korupsi umpamanya. Atau tersangka terorisme umpamanya. Atau tersangka pembunuhan umpamanya. Atau tersangka pencurian umpamanya. Apakah ini tercela atau tidak? Baik. Nah, inilah yang saya katakan menjadi ruang penafsiran di dalam konteks hukum.
Mari kita telusuri lebih jauh ya dalam salah berpikir, karena berpikir hukum itu ada order of logiknya yang bisa diikuti oleh kolega, bisa diikuti oleh kita bersama, Baik, untuk kemudian menyimpulkan bagaimana kemudian simpulan yang kita ambil itu mempunyai dasar pemikiran yang kuat atau tidak ya. baik. Oke, Berarti ini oleh masih karena itu, menjadi perdebatan ya juga begitu ya Pak ya di betul, dalam ya, pihak akademisi begitu ya? ya. Ya, jadi kalau begitu apa? Coba kita lihat. Kalau ingin tercela itu penafsirannya teologis, sosiologis, maka Hmm, bisa kita uji. Tanya kepada tokoh masyarakat. Kalau oke. di Kalimantan Selatan, umpamanya ya, Aisyah dan Indonesia TV, tanya ulama kita, tanya tuan Hmm, guru kita. Tersangka kasus X ini tercela atau tidak? oke. Umpamanya ya, kan bisa Hmm, XYZ toh, banyak kejahatannya kan saya sebutkan tadi. Ya, hmm, oleh itu, tanya beliau, kalau kata beliau tercela, maka dalam penafsiran sosiologis, tersangka kasus X itu berarti tercela. Pada saat baik. tercela, ini menjadi masalah dalam pencalonannya. Hmm, Menjadi masalah dalam pencalonannya, ya. Jadi, oke. sebenarnya dalam penafsiran sosiologis, ya akan ditanya kepada tokoh masyarakat, karena ini berkaitan dengan skala nilai, tatanan nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Tapi kalau oleh masyarakat, oleh tuan guru, oleh tokoh masyarakat mengatakan itu tidak tercela, berarti tidak Hmm, masuk. Ya, ini soal oke. penafsiran sekali lagi yang disebut dengan penafsiran sosiologis. Baik. Yang Berarti kedua, ini ada masih penafsiran ekstensif umpamanya ya Esa. oke. Nah, pada saat kita bicara penafsiran ekstensif ini pun, penafsiran diperluas pun, ini juga bisa menjadi masalah juga terhadap Hmm, istilah tersangka ini, Aisyah. oke. Jadi ada um, membuka ruang begitu ya untuk dilakukan pengkajian ulang khususnya mengenai pasal 7 di huruf I ini sendiri begitu ya Pak ya. Karena memang Ya, Aisyah. kata-katanya ataupun juga yang tercantum di sana masih memberikan ruang untuk bisa diperdebatkan dengan menggunakan kata antara lain, kemudian juga di ujungnya ada lainnya dan tentunya ada dalam hukum sendiri ada ekspensif nanti akan dibahas secara lebih luas lagi begitu ya Pak ya untuk menentukan di manakah status tersangka ini sendiri begitu. Nah kita terpotong tadi membahas mengenai bagaimana pasal 7 di huruf I ini bisa juga diperluas penafsirannya ataupun juga melakukan penafsiran ekstensif sendiri begitu. Bagaimana nih Pak Saifuddin untuk penafsiran itu? Ya, baik Elsa dan pemirsa TV, salah satu penafsiran juga, saya katakan tadi kan ada 11 metode penafsiran ya. Sekali lagi bahwa perbedaan kesimpulan di dalam hukum itu biasanya berkaitan dengan metode penafsiran yang dipakai. Oke. Pertama, saya tadi menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran formal dulu di penjelasan, kemudian menggunakan penafsiran gramatikal di kata antara lain, lalu kemudian menggunakan penafsiran teologis dan sosiologis ya pada saat kemudian mendefinisikan kata tercela yang hina dan seterusnya tadi itu. Nah, satu lagi yang disebut dengan penafsiran ekstensif ya di dalam hukum itu. Nah, di dalam penafsiran ekstensif ini artinya penafsirannya itu diperluas. Baik. Nah, agak beda tipis sebenarnya dengan analogi ya, karena analogi di dalam hukum pidana sebenarnya tidak dibenarkan, tapi dalam praktek hukum sering agak susah membedakan antara penafsiran analogi dengan penafsiran diperluas. Saya istilahkan saja di sini adalah penafsiran yang diperluas atau ekstensif. Nah, kalau kita lihat tersangka, nah tersangka tadi kan sudah dicontohkan antara lain bentuk-bentuk kejahatannya. Bagaimana sekarang tersangka katakanlah kejahatan terorisme, kejahatan terhadap HAM, kejahatan terhadap korupsi umpamanya ya. Karena Hmm, kejahatan korupsi, kejahatan terorisme, kejahatan HAM itu disebut dengan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa juga korupsi juga disebut sebagai extraordinary crime. hmm, Nah, dan jangan lupa juga bahwa narkoba itu juga disebut extraordinary crime. Nanti lihat di dalam undang-undang narkoba kita, lihat di dalam undang-undang tipikor kita, lihat di dalam undang-undang HAM kita ya, dan undang-undang terorisme kita. Jadi ada beberapa bentuk kejahatan yang tergolong kejahatan yang luar biasa dengan penanganan yang luar biasa. Ada corruption, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap HAM, dan kejahatan narkoba. baik. Sementara yang dicontohkan oleh pasal 7 huruf E itu termasuk adalah kejahatan narkoba, Hmm, pengedar dan pemakai narkobanya.
Nah, oleh karena itu bisa saja menjadi penafsiran diperluas. Logikanya seperti ini kalau kita mau kembangkan dalam berpikir hukum supaya bisa dipahami saja alur berpikir saya ya. Ya. Disebutkan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan memakai atau mengedarkan narkoba. Narkoba adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Ya. Korupsi, terorisme itu adalah kejahatan luar biasa. Lihat di dalam undang-undang tipikor kita, ya, di dalam kajian hukum pidana kita juga, korupsi, terorisme, HAM itu adalah extraordinary crime. Nah, berarti pemakai narkoba itu pelaku extraordinary crime. Baik. Maka pelaku korupsi, tersangka narkoba itu adalah sama-sama extraordinary crime. Baik. Kalau pelaku narkoba di sana dikatakan tercela, maka kalau melihat extraordinary crime-nya, maka pelakunya juga dalam kejahatan korupsi, kejahatan HAM, umpamanya kejahatan terorisme juga, itu berarti juga perbuatan tercela. Oleh karena itu, dalam penafsiran diperluas, perbuatan tercela tersangka kasus narkoba sama dengan, bisa dikatakan sama dengan perbuatan tercela tersangkanya kasus corruption, kasus terorisme, dan kejahatan terhadap HAM. Nah, ini yang menjadi persoalan ya sebenarnya ya yang di kita, sehingga kita bisa mengatakan kalau dalam alur yang seperti ini punya bangunan logika hukum yang kuat, maka tersangka kejahatan lain di luar yang disebutkan oleh pasal 7 huruf E tadi dalam penjelasannya itu juga adalah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itulah di dalam pasal 7 huruf E ini harus dibuktikan dengan apa? Catatan kepolisian. Kita mengenal dulu catatan kepolisian ini kan surat kelakuan baik dulu kan. Nah, kalau di catatan kepolisian itu clear, tidak ada catatan, itu berarti tidak tercela. Tapi kalau ada catatan di sana sebagai apa, pernah melakukan apa, tersangka apa, inilah yang menjadi ruang problematik penafsiran kita di bidang hukum, apakah dia masuk tercela atau tidak. Tapi sebagai akademisi saya mengatakan, kalau tersangka corruption, tersangka terorisme, tersangka kejahatan HAM, itu memungkinkan dengan alur pikir yang kuat disamakan dengan perbuatan tercela sebagaimana kejahatan narkoba. Aisyah. Baik, yang kita bisa baca sendiri begitu ya, bahwa narkoba itu dicantumkan begitu ya di dalam pasal 7 di huruf I itu sendiri. Berarti saya garis bawahi pendapat Anda begitu ya selaku akademisi, jika ini extraordinary crime-nya itu sama, maka bisa dikatakan atau dikategorikan ini berpotensi juga menjadi perbuatan tercela begitu ya Pak ya? Ya, dalam penafsiran yang diperluas ya, sekali lagi dengan cara penafsir yang diperluas. Baik, nah ini kan menjadi pertanyaan juga begitu ya di masyarakat, kemudian juga menjadi kebingungan juga begitu jika ini dibandingkan dengan pasal sebelumnya yang sempat kita bahas di segmen sebelumnya lagi begitu mengenai pasal 7 di huruf G, kemudian dibandingkan dengan pasal 7 di huruf I itu sendiri. Bagaimana juga ini menjadi kesimpulan kita di hari ini, Pak? Baik, Aisyah dan pemirsa TV, sekali lagi apa yang saya sampaikan semata-mata dari bangunan berpikir kerangka keilmuan hukum yang saya coba kembangkan dengan metode penafsiran yang saya sampaikan tadi ya. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan ya sesungguhnya pada saat bicara tersangka ya yang dikaitkan dengan syarat pasal 7 huruf G ya, itu tidak menghambat bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Atau pada saat dia sudah mencalonkan kemudian ditetapkan tersangka, yang saya ikuti beritanya KPK juga mau merilis orang-orang yang dikatakan tersangka, ya itu juga tidak menggugurkan pencalonannya. Itu tersangka kalau dipadankan dengan syarat pasal 7 poin G. Hanya ada resiko hukum. Resiko hukumnya apa? Kalau nanti dia tetap mengikuti pemilihan kepala daerah, kemudian dia terpilih, maka resikonya kalau dalam sistem peradilan pidana kita dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka dia juga akan diberhentikan untuk itu ya. Oke. Yang kedua, kalau tersangka ini sebenarnya menurut saya, kalau yang dibicarakan adalah surat catatan kepolisian, maka dia lebih tepat dipasangkan ke dalam pasal 7 huruf E. Jadi bukan pasal 7 huruf G. Karena kenapa? Dalam pasal 7 huruf E yang dibuktikan dengan surat catatan kepolisian itu adalah calon tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, pada saat kemudian penjelasannya yang kita bahas di awal tadi membuka ruang penafsiran, maka dengan argumentasi penafsiran 4 metode penafsiran yang saya katakan di atas tadi, maka tersangka satu tindak pidana yang tidak disebutkan di dalam pasal 7 huruf E itu pun seperti kejahatan-kejahatan yang luar biasa, corruption, terorisme, ya, hak asasi manusia, maka dia bisa dikatakan sudah melakukan perbuatan tersangka kalau di dalam surat catatan kepolisian itu statusnya tersangka terhadap tindak pidana extraordinary crime yang saya sebutkan tadi, atau tersangka kejahatan kesusilaan yang disebutkan yang kaitan dengan kejahatan kesusilaan yang diatur oleh KUHP kita. Oleh karena itulah sebenarnya Aisyah dan pemirsa Duta TV ya, mudah-mudahan sekali lagi ini adalah problematika normatif yang menjadi ranah kajian secara keilmuan hukum ya. Oleh karena itu nanti ya pendapat mana yang dipakai, sekali lagi para kolega bisa berbeda pendapat terhadap hal itu. Nah, kita berharap ini memperkaya saja wawasan keilmuan masyarakat kita, pemahaman masyarakat kita terhadap hukum, terhadap problem yang sekarang banyak diperbincangkan karena KPK juga mau merilis sejumlah calon kepala daerah yang nanti akan ditentukan statusnya sebagai tersangka. Baik, kita tunggu saja dan tentunya kita berdoa bersama begitu ya, yang menjadi harapan kita bersama tentunya pilkada dimanapun begitu ya, ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku juga tentunya begitu ya Pak ya. Dan menarik sekali pembahasan kita di hari ini Pak, kita berasa kuliah umum begitu ya, kuliah umum tentang keilmuan hukum begitu Pak, dan bisa mencerdaskan masyarakat yang ada di rumah juga sehingga bisa lebih mengetahui begitu ya bagaimana proses sesungguhnya orang itu dinyatakan sebagai tadi menjadi tersangka, kemudian bagaimana menjadi terpidana, kemudian juga posisinya ketika dia menjadi calon dari kepala daerah dan potensi-potensi apa yang nantinya juga akan terjadi begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Saifuddin sudah berdialog bersama dengan kita, akademisi dan juga pemerhati hukum di Kalimantan Selatan tentunya. Pak, terima kasih sekali lagi dan juga selamat menjalankan cuti besarnya juga ya Pak ya, selamat berlibur juga ya, dan tetap sehat ya Pak ya. Amin, 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 amin. Makasih. Baik, demikian tadi pemirsa ulasan kita bersama mengenai satu tema yang menarik untuk dibahas begitu ya di akhir-akhir ini mengenai problematika hukum calon kepala daerah yang berstatuskan tersangka. Dan akhir kata saya Aisyah Iria pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.